akan mencapai dengan melakukan perjalanan melintasi dunia. Namun, tanpa mencapai akhir dunia, tidak ada kebebasan dari penderitaan. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, yang dimana pasangan ini cukup kompak ketika menuntun kita semua untuk mengulang Pali Wacana. Terima kasih. Juga kepada Bapak Ibu pengurus Rama Ramani, Ibu Bapak sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Oleh sebab itu, terlebih dahulu, mari kita bersyukur atas berkah dari Sang Sata, Sang Buddha. Terimalah salam damai ini. Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian. Saya secara pribadi bersenang dapat hadir di tengah Ibu Bapak sekalian pada Puja Bakti pagi hari ini. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan selamat atas rekan kita yang telah diangkat atau dilantik menjadi Pandita Muda, yaitu Pandita Muda Mbak Sarini Nani Triana, dan juga Pandita Muda Wirianti Vina. Ya, semoga dua sosok ini menjadi sosok yang baik, pemimpin yang baik, yang memiliki kerendahan hati, ketabahan, keuletan, dan semangat dalam berjuang. Tetapi Bante mengharapkan rekan-rekan sekalian di sini pun ada yang mau nanti mengikuti jejak mereka. Ya, karena Bante yakin banyak sekali umat Wihara Dharma Cakra ini berpotensi, dikenal berpotensi. Ya. Nah, semoga bisa menjadi pengayom-pengayom keluarga, warga-warga Wihara Dharma Cakra. Dan di sini pun Bante senang karena melihat wajah-wajah baru. Ya. Karena Bante mengenali mana wajah-wajah lama. Ya, wajah-wajah baru, Bante bersenang. Selamat datang. Ya, selamat datang, selamat menjadi kulawarga Wihara Dharma Cakra. Ya, semoga memperoleh kenyamanan, memperoleh suasana yang sejuk, agar kita sama-sama sebagai siswa-siswa Buddha dapat praktik dan melestarikan Buddha Sasana ini. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita mendengar hal yang dikatakan wisata atau perjalanan, tentu senang ya. Nah, kita sudah membayangkan kalau wisata jalan-jalan, senang nggak? Senang ya. Jalan-jalan kemana Bu Nani? Bali yuk, ayo. Bu Nani, kita belum ke itu loh. Apa? Kawah Ijen. Siapa yang sudah? Oh belum, sama Bante juga belum. Ya, udah dapat sinyal. Ya, yang mulia Biku Dwi Tejapunya udah. Ayo, Auso datang. Saya mumpung kuat, nanti saya pandu. Nah, tapi belum kondisinya ya. Nah, kalau bicara jalan-jalan senang, kita gembira, udah membayangkan. Walaupun belum pergi sudah bayangkan ya, Jam ya. Wah, nanti di sana saya mau ngapain ya? Mau selfie. Di mana? Di pinggir kawah. Nah, ya, nanti mau
mundur-mundur jatuh. Hati-hati ya. Nah, atau kita nanti kuliner di mana? Makan ini itu. Kemudian kita pergi rekreasi ke taman apa? Berjumpa dengan siapa? Kita gembira. Apalagi kalau wisatanya ke Eropa, lain lagi, ya. Waktu dulu membayangkan ke Eropa, kapan ke Eropa ya? Hanya dalam mimpi, ya, sering, ya dulu dapat telepon dari orang dari Eropa, dari Belanda, sering, ya. Tapi belum pernah yang dikatakan Amsterdam itu seperti apa, tidak tahu. Nah, mungkin ibu bapak sekalian di sini sudah ada yang mengalami itu, ya, sudah pergi. Udah ke Eropa, ke Afrika udah belum? Belum, katanya Afrika Selatan bagus, ya, bisa lihat flora fauna dengan nyata. Wah, flora liar itu wah sangat bagus katanya. Dan di sana tambang berlian yang terbesar, ya, kalau dapat, ya, kalau dapat. Nah, atau ke Cina. Mungkin sebagian sih sudah ke Cina, Banti belum. Padahal Banti orang Cina. Atau ya, belum pulang kampung. Ya. Hanya membayangkan, lihat kalau dulu tuh lihat di program CCTV Cina punya, lihat pemandangan. Wah, lihat apa kuili apa? Di mana? Kuilin ya. Terus lihat apa? Gunung Songshan, Butong Pai dan sebagainya. Hanya membayangkan, rasanya aduh menyenangkan. Ke Australia belum. Katanya New Zealand bagus. Ada glasiernya yang bagus ya. Ya benar nih ya. Oh belum pernah. Ya. Tapi Gunani dapat cerita dari adiknya. Ya, Bapak Heri sering menceritakan, oh New Zealand bagus ini. Ya. Indonesia sudah belum? Belum juga, Raja Ampat aja belum ya. Raja Ampat sudah belum? Belum. TV doang ya. Di petualangan jejak si botak. Ya. Jejak si botak, petualangan. Bocah petualangan. Ya. Nah, jadi kalau mendapat wisata kita senang, sudah membayangkan akan mengalami suatu kesenangan dan kepuasan. Betul nggak? Betul ya. Dan itu idaman kita semua ya. Nggak dipungkiri, banyak biku-biku juga berhayal, ya. Tapi berputarnya di mana? Di dalam putih terus. Ikuti dia terus, ya. Nah, tidak bisa apa-apa. Ya hanya dia dalam satu bentuk yang simpel begini. Karena saking banyak hayal ya akhirnya terfokusnya pada smartphone, tablet, ya, lihat ini lihat itu. Ya akhirnya ya kitanya akhirnya apa? Ya muncul juga suatu hal yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, topik hari ini adalah berjudul Perjalanan Dunia. World Journey, perjalanan dunia. Nah, Bante membaca satu kisah di dalam Anguttara Nikaya 4, Rohitassa Wagga, Rohitassa Sutta, di mana ketika Sang Tata, Sang Buddha berdiam di Wihara Jetawana Arama di Sawati, ketika malam datang Dewa Muda Rohitassa. Orang India panggilnya Rohit ya. Si Rohit. Rohitassa. Nah, dewa ini setelah memberi hormat pada Buddha, kemudian berdiri di satu sisi. Jarang ya dewa-dewa ini datang ke dunia ini mau duduk. Biasanya berdiri di satu sisi atau duduk setengah bersimpuh. Karena apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, kalau ada manusia yang bau, dia akan bergegas pergi.
Karena alam manusia ini bau dengan kotoran. Sedikit yang memiliki aroma yang disenangi oleh para dewa. Yaitu apa? Ya karena mempunyai sila yang baik. Jadi kalau mau dewa dekat dengan kita, kita harus punya sila yang baik. Sila yang baik dan cita bawana pengembangan nilai-nilai luhur yang baik. Baru dewa itu akan mendekat, tertarik, ada sesuatu yang menyenangkan. Ya. Ini. Jadi dewa muda Rohitasa ini ya hanya berdiri, bukan dia tidak senang dengan sang Buddha, tertarik. Buddha itu sangat tertarik, menarik sekali. Sehingga pada itu dewa sehingga datang dan kemudian bertanya dan menceritakan bahwa beliau itu dahulu sebelum lahir jadi dewa adalah seorang pemuda yang bernama Rohitasa, putra Boja, seorang yang memiliki kemampuan batin yang tinggi, yang dikatakan dia bisa berjalan di angkasa dan bisa melesat bagaikan busur panah yang dilepas dari anak panah yang dilepas dari busur yang kokoh, yang mampu begitu ditarik memiliki kekuatan menembus benda logam. Jadi punya kekuatan daya lesat yang hebat. Dan bila beliau melangkah pun dalam satu langkah samudra timur sampai samudra barat itu dalam satu langkah. Nah, setelah memiliki kekuatan keterampilan batin seperti ini, beliau berpikir, saya akan melakukan perjalanan mengelilingi dunia, ingin sampai pada akhir dunia ini, ingin tahu di mana akhir dunia ini. Nah, semasa hidup 100 tahun, itulah aku melakukan perjalanan ini. Mengelilingi dunia selama 100 tahun umur beliau hidup, dan hanya berhenti ketika apa? Ketika makan, minum, mengunyah, mengecap, buang air besar, buang air kecil, dan bila kelelahan tidur. Sama ya kita juga ya kalau jalan-jalan. Begitu stopnya waktu apa? Waktu makan, ya kan? Waktu minum, ya kan? Ngunyah, ngecap rasa, lagi BAB, BAK, dan bobo, tidur, baru diem. Besoknya jalan lagi. Jam 4 pagi juga di opening call bangun, ya, bangun jalan lagi. Sampai akhirnya apa? Kematian pun datang. Nah itulah, apakah dia mencapai akhir dunia, Dewa Rohitasa ini, pemuda ini? Tidak. Bahkan dengan melakukan perjalanan dunia ini tidak mencapai akhir dunia. Nah, seperti halnya kita berwisata kemanapun, ya, ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika, ke China, Australia, ya, Indonesia ataupun, nah, memang memperoleh, alih-alih memperoleh kesenangan, kepuasan setelah melakukan perjalanan, melintasi dunia, tapi kelelahan, ketidakpuasan, keputusasaan, dan bahkan kematian pun didapat. Ya kan? Kemarin rekan kita ya, dalam perjalanan ya. Tapi beliau bagus ketika menghadapi kematiannya.
senang, tersenyum. Nah, itu tidak mudah. Ya. Betul kan? Dalam perjalanan ya. Nah, mudah-mudahan kita jangan nanti mau di mana? Mau dalam perjalanan, mau di atas dipan, atau lagi sedang buang air besar? Sedang tidur ya. Nggak ada yang bilang sedang meditasi ya. Hah? Kalau kita meditasi takutnya kesannya jelek. Oh, kesannya jelek. Oh, berarti. Kesan bagi umat awam. Ya. Ya. Ya, kita tidak tahu kalau sedang meditasi meninggal dengan pikiran yang dimana pengaruh batin ini redam. Wah, suatu hal yang bagus sekali. Ya. Tidak ada pengotor batin, redam. Ya. Cinta kasihnya sedang berkembang. Oh, alam Brahma mungkin dicapai. Ya, capai. Nah, jadi itu watak yang sama seperti kita. Kalau kita jalan-jalan wisata, ya memang kita senang, puas. Tapi kadang kita menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan juga kan. Wah, jelek ini, kok bawa ke sini saya udah pernah. Bosen. Akhirnya munculnya senang nggak? Nggak senang. Museum angkot lagi. Jatim Park lagi. Ya. Tapi ada yang senang. Nah, melihat dari sisi yang berbeda. Ya, mungkin melihat dari sisi budayanya, nilai-nilai sejarah. Ya, dia senang dengan hal itu. Tapi kalau yang ingin selfie, yang ingin cari hal-hal yang kesenangan dirinya, ya akan tidak puas. Yang manakah itu? Wisata ini menimbulkan apa? Ada sisi kelelahannya, ada sisi ketidakpuasannya, keputusasaannya, bahkan kematian pun dapat. Nah, sama halnya kita ini. Kita sedang melakukan perjalanan dunia enggak? Ya kan? Perjalanan dunia, di dunia apa sekarang? Kita dunia manusia. Nanti setelah ini ke dunia mana? Tidak tahu. Ya. Semoga di dunia yang menyenangkan. Ya. Jangan dunia-dunia yang gelap. Ya. Jangan jadi nanti piaraannya si Audrey, si Brandon, dan siapa? Popsi. Ya, memang senang. Sebulan sekali, seminggu sekali dibawa ke itu Pepsol, dikerimbat, disisirin, pulang wangi. Si Brandon marah, kenapa kok si Popsi wangi, saya enggak. Nah, cemburu. Karmanya juga beda ya. Ya, betul kan? Beda. Karena Bante pernah ngurusin dan ngejemput. Ya, gitu. Nah itu, ya, menjadi hal tersebut. Nah, dunia ini sebatas mana? Sebatas tubuh kita saat ini. Inilah dunia kita, pengembaraan kita, yang kita bawa. Bukan dunianya yang kita lihat. Siapa yang melakukan perjalanan dunia? Dunianya apa orangnya? Atau makhluknya? Makhluknya ya. Makhluknya. Ya, bumi ya tetap berputar. Nah, rohitasa ini apa? Yang melakukan perjalanan mencari air dunia ini di mana? Ingin melihat, mengetahui, mencapai akhir dunia, di mana seseorang tidak dilahirkan, tidak tumbuh dalam ketuaan dan kematian, tidak meninggal dan terakhir kembali. Nah, bertanya pada Buddha hal itu. Apakah dengan melakukan perjalanan dunia ini bisa mengetahui itu? Sang Buddha katakan, rohitasa, bukan dengan melakukan perjalanan dunia ini, mencari akhir dunia, melintasi dunia dengan kemampuan batin tersebut.
Seseorang dapat mengetahui, melihat, mencapai akhir dunia, di mana seseorang tidak dilahirkan, tidak tumbuh dalam ketuaan dan kematian, tidak meninggal dan terakhir kembali. Tidak bisa dengan melakukan perjalanan. Ya. Tapi seperti petikan yang awal di atas, ya, tanpa mencapai akhir dunia tidak ada kebebasan dari penderitaan. Betul? Jadi kita tidak mengetahui ada padamnya derita. Apakah kita bisa terbebas dari penderitaan? Bisa nggak? Tidak bisa. Jadi kita harus paham betul apa yang dikatakan akhir dunia, padamnya derita. Ini penting. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi Bante izin kepada ibu bapak sekalian untuk menyampaikan, mungkin dhamma ini sedikit membebani, membingungkan, tetapi hal ini perlu disampaikan agar kita memiliki wawasan dan visi yang baik dalam pelatihan-pelatihan kita. Ya. Jadi sekali lagi Bante mohon izin, ya. Cukup disimak, dapat sedikit tidak apa-apa. Yang penting nyaman. Ya. Nah, jadi apa itu dunia? Yaitu pancakanda kita. 5 gugusan pembentuk. Kemunculannya adalah penyebab kemelekatan. Di mana muncul tua, sakit, mati, berpisah dengan yang dicintai, tidak mendapatkan apa yang diharapkan, berkumpul dengan yang tidak disenangi. Jadi pancu padana kanda itulah duka. 5 gugusan pembentuk penyebab kemelekatan, inilah duka. Jadi bukan 5 kemelekatan kehidupan, itulah duka. Tolong dibedakan. Pancakanda ini, 5 gugusan pembentuk ini, penyebab kemelekatan, pengondisi kemelekatan. Inilah yang menyebabkan duka. Ya. Kalau ibu bapak sekalian sakit gigi tapi nggak ngeluh, nggak apa, menerima dengan baik duka tidak? Kena COVID, positif, menerima dengan baik, tanpa khawatir was-was, duka tidak? Karena batinnya tenang, tidak terganggu oleh hal-hal luaran. Ya. Nah, jadi yang mengembara dari satu penjadian ke penjadian lainnya, penjelmaan ke penjelmaan lainnya, terus menerus, nanti manusia, nanti dewa, langsung alam binatang, binatang masuk ke alam setan, hantu kelapa, jatuh lagi ke alam niraya, niraya pindah lagi ke alam binatang, pindah lagi ke alam manusia, lahir lagi di alam Brahma, dan seterus berputar. Kita itu sudah melakukan perjalanan dunia sebanyak berapa? Tak terhitung. Berapa macam dunia yang telah kita alami? Nah, mungkin, ya, ini mungkin, ya, dari 31 bumi alam kehidupan ini, kita mungkin 26 pernah mengalami, yang 5 belum. Karena 5 ini alam sudah wasa, alam murni orang-orang yang telah mencapai kesucian minimal anagami sampai arahat. Kita belum mencapai apa-apa ya. Jadi kemungkinan kita 26 alam kehidupan
ini kita mengembara. Ya. Sangat menarik kalau kita bicara ini. Penjelmaan, penjadian. Oh, si anu lahir, si anu. Sape sangkara anicca, turut sanggoga cita. Semoga terlahir di alam. Oh, nggak pernah. Semoga terlahir di alam. Nggak ada. Kita so pinter ya. Semoga di alam bahagia. Wah, punya kemampuan jangan-jangan. Ya. Nah, itu niatan baik. Pengharapan luhur. Jadi sangwega itu adalah kemendesakan batin mengetahui, oh, seorang mengalami proses kematian. Dan pengharapan kita, ya semoga terlahir di alam yang bersesuaian, alam bahagia. Itu ya, itu. Jadi bukannya istilahnya so tahu ya, bukan. Ya. Kita nggak tahu lahir di mana, ya. Tetapi kita punya pengharapan luhur karena mengerti sesuatu yang terbentuk itu pasti padam. Ya semoga dia terkondisi di alam yang bahagia. Ya. Eka mantang nisi noko ayasma anando Bhagawantang etada wuca bawo bawoti bante wucati kitawata nuko bante bawo hotiti. Nah, suatu ketika Ayasma Ananda ini datang menghadap Sang Bhagawa, memberikan sujud, duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau, Bante, dikatakan penjelmaan, penjadian, bawo di Bante, dengan cara bagaimanakah penjelmaan atau penjadian bahwa ini terjadi, ini penting ya, tolong diperhatikan. Kita sering kan, oh dia lahir di anu, oh, semoga bahagia, penjadian, bawa ya. Jadi kata bawa di penjelmaan. Nah, pertanyaan, dengan cara bagaimanakah penjelmaan itu terjadi sesungguhnya? Ya. Kita watanuko bante bawu hotiti. Dengan cara bagaimanakah bante penjelmaan ini terjadi? Nah, Sang Buddha berkata, jika tidak ada kama yang matang di alam indria, mungkinkah penjelmaan makhluk terlihat di alam tersebut? Belum dengar? Yang keras? Tidak. Jadi tolong dijawab ya. Bante hanya menyampaikan apa yang Sang Sata sampaikan, kita anggap seperti siswa beliau menjawab. Jika tidak ada kama yang matang di alam bentuk, mungkinkah penjelmaan makhluk di alam tersebut terlihat? Kok diam? Jika tidak ada kama yang matang di alam bentuk, ya, mungkinkah penjelmaan makhluk di alam tersebut terlihat? Terima kasih. Yang ketiga, jika tidak ada kama yang matang di alam tanpa bentuk, mungkinkah penjelmaan makhluk di alam tanpa bentuk tersebut terlihat? Terima kasih. Itulah jawaban Biku Ananda. Nah, tetapi jika ada kama yang matang di alam indria, di alam bentuk, di alam tanpa bentuk, mungkinkah penjelmaan makhluk di alam indria, di alam bentuk, di alam tanpa bentuk itu terlihat? Ya. Jadi jelas ya. Karma. Bila karma seseorang matang,
Dia akan tahu. Ini terlihat oleh kita sehari-hari. Jika kita memang punya karma yang baik, kita akan melihat sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau karma buruk yang matang, kita lihatnya apa? Yang tidak menyenangkan. Itu harus kita paham dalam hidup kita, perjalanan hidup kita. Kita kadang, kenapa Bante saya kok lihatnya ngalami yang tidak menyenangkan terus? Sesungguhnya ada apa yang matang? Karma-karma kita. Bante, oh saya mengalami hal-hal yang indah Bante. Bahagia, nyaman. Apa yang matang? Karmanya juga. Ya. Pandai-pandai ya. Jawab, tidak, ya. Oh, sudah cukup sebetulnya khotbahnya. Ya, sudah mengerti. Ya. Nah, jadi itu jelas ya. Nah, dari hal percakapan ini, nah, Ibu Bapak sekalian, kita dapat melihat ya. Nah, bagi yang telah belajar Dharma kelas, yang sudah bertahun-tahun, yang sampai ubanan, ya siapa yang gak ubanan? Bante udah ubanan juga. Ya, Bante itu belajarnya dari muda. Ya. Nah, sampai sekarang ubanan masih belajar, masih belum paham, masih mencari. Nah, ada 3 kondisi yang menyebabkan penjelmaan kalau kita lihat. Apa? 1, kama ketam. Kama adalah lahannya. Kama adalah suatu yang menjadi pendorong. Di mana setiap kita membuat karma, baik atau buruk, karma ini berpotensi. Jika seseorang padam, akan menjadi potensi mendorong kelahiran yang baru. Nah, itu yang dalam istilah Pali disebut janaka karma. Karma yang berpotensi mendorong seseorang lahir ketika meninggal. Karma apa yang muncul menjadi ingatan kita? Apakah kita berkesan pada hal-hal bajik? Nah, kita selamat. Tapi kalau kita berkesan pada hal-hal yang tidak bajik, nah, kita nyasar. Mungkin malamnya gelap. Ya. Jadi kama ketam, lahan, ladang. Kita sering dengar kan, punya ketang lokasati. Ada di mana? Oh, muter. Sangganusati ya. Sebagai ladang yang tiada bandingnya. Nah, gitu. Dites deh. Wah, dengan tes. Ya, loading. Berapa kecepatannya? Ya. Kamu ketang. Karma inilah lahan kita, ladang kita. Nah, ditanami Kalau punya ladang ditanamin apa? Benih. Nah, benihnya apa? Winyanang bijak. Kesadaran, inilah benihnya. Nah, sadaran lahir, pati santi. Kesadaran yang menerus kelahiran, yang terbentuk karena buah dari karma yang muncul. Muncul pengetahuan, melihat suatu objek. Nah, kalau hal-hal yang senang melakukan kebajikan, lihat objek-objek yang baik. Tapi kalau orang yang melakukan hal-hal yang buruk, muncul objek-objek yang tidak baik. Nah, ini menjadi benih ketika seseorang muncul dalam kehidupan yang baik. Winyanam bijak. Kesadaran pati sandi ini adalah benihnya. Tanha sneho, kegandrungan, keinginan rendah, inilah kelembapan di mana makhluk tumbuh di alam tersebut. Ya. Jadi tanha ini, kegandrungan ini diibaratkan suatu kelembapan yang dimana bijak ini kalau dalam kondisi yang kering dilempar di keramik ini
benih jagung, tumbuh nggak? Tidak. Tetapi kalau kita lempar di tanah yang gembur, yang memiliki kelembapan tertentu, tumbuh tidak? Akan tumbuh. Nah, yang menyebabkan tumbuh ketika winyana ini muncul sebagai benihnya, apa? Tanha ini, kegandrungan ini. Ya. Jadi jelas, begitu ada sesuatu, kita melihat, ibu-ibu nih melihat ada kebaya yang cantik, yang indah, warnanya kita sukai di mall, tapi begitu ngerabah kocek, apa yang dibawa? Dia lihat ada kebaya yang cantik, indah, warnanya ini saya suka, cocok dengan kulit saya. Kalau dipakai kondangan minggu depan, wah pasti saya jadi idola. Suami saya pasti akan nempel terus. Ya. Jadi tanha ini pekerjaannya apa? Mengejar pada arama, objek. Begitu objek dipegang, munculnya apa? Alam pikirannya. Kan belum dapat kan? Tapi alam pikirannya udah mengembarakan, minggu depan mau kondangan, pakai baju itu. Wah, di kondangan kita jadi idola, orang melirik semua, pengantin pun lewat. Ya, suami nempel, suami cuma minta disendokin makanan. Ya, gitu. Nah, mengembara ke buminya, ke alamnya. Nah, begitu kondisinya tepat, uangnya cukup, apa yang dilakukan oleh ibu itu? Nah, bahwa perwujudan penjajian itu akan dilakukan. Betul? Ya kan? Ya, duitnya ada ya, duitnya. Masa nggak beli? Ada kok. Saya nggak minta sama suami. Ini uang jajan disimpan terus, seminggu nggak makan. Bisa berkorban begitu loh, ya kan? Ya. Nah, jadi begitu tanah, kenapa disebut sebagai kelembapan? Karena itu, karena menumbuhkan makhluk itu menjadi tumbuh. Ingin apa? Ya, tadi akhirnya nandira gasahagata, mengembara, disertai hawa nafsu dan kegemaran, mencari kesenangan di sana sini, mengembara, ingin mewujudkan bahwa ini nggak hanya ibu ya, laki-laki pun sama, ada kesenangannya, ya, gitu, ya. Nah itu, jadi tiga hal ini, ya. Nah, Sang Buddha mengatakan, awija niwarananam satanam tanha samyojananam hinaya majimaya panitaya duttaya datuya winyanam pati titam ewang ayating. Ananda, karena terhalang oleh ketersesatan, ketidaktahuan, terbelenggu oleh kegantungan tanha, di mana kama sebagai ladang, kesadaran sebagai benihnya, dan ketagihan sebagai kelembapan, di mana makhluk tumbuh baik di alam yang rendah, menengah, maupun yang tinggi. Jadi ibu bapak sekalian, yang mengkondisikan kita berada di tiga alam, yang seperti kalau kita baca Patidana, di tiga alam, maksudnya adalah satu, alam rendah itu alam yang diliputi oleh nafsu-nafsu indria, kama bumi. Kedua,
alam yang mencapai rupa jana, yang disebut rupa bumi, alam bentuk. Dan yang ketiga, alam yang tanpa bentuk, arupa jana, memasuki alam arupa bumi. Inilah kalau kita baca Patidana di 3 alam. Apa maksudnya? Alam penuh nafsu, alam dengan bentuk, alam dengan tanpa bentuk. Ya. Jadi ibu bapak sekalian ini mengetahui dunia. Ya. Adanya di mana? Nah, di sini. Ya. Simpel kan? Ya. Ya. Nah, itu jadi kita mengembara. Kenapa? Nah, kita sudah terbelenggu oleh ketidaktahuan kita, ketersesatan kita, sehingga kita ingin apa? Ingin eksis, ingin ada. Saya kekal. Saya harus menjadi. Ya selama dorongan ini ada ya terus kita melakukan perjalanan terus. Tapi akan mencapai akhir dunia tidak? Tidak. Kemudian ditambah terbelenggu oleh kegandrungan yang mengejar kesenangan kesana kemari. Masuk alam manusia, bosan, masuk dari dewa Tawatingsa yang dekat dengan dewa Saka. Berandai-andai, punya bidadari 500. Ya kan? Kakinya apa? Nggak mau yang hitam. Emang tahu ungu? Siapa yang tahu ungu? Kita ngebayangin kulitnya ungu kayak gimana ya? Ya, entah, nggak tahu ya. Mungkin ya cantik-cantik, tampan-tampan, begitu. Atau ingin lahir di alam rupa Brahma, arupa Brahma, yang usianya kalpa, entah tahu Bante pun hitungnya bingung, ya bingung. Dan kita pun ya tadi mungkin kita telah mengalami 26 alam ini, kecuali 5 alam orang-orang yang telah murni, makhluk-makhluk murni sudah wasa 5. Kita sudah mengalami. Jadi cacing udah belum? Udah ya. Cacing udah. Jadi semut sudah, burung sudah mungkin. Jadi hantu kelaparan sudah. Mungkin kita lahir dari jadi manusia mungkin dulu makan sembayangan ya. Ya itu kan kondisi pengembaraan seseorang. Nah, demikian pun Sang Buddha katakan ketika beliau berdiam di pemukiman penduduk wajib di Bandagama, ya, karena suatu daerah Bandagama. Nah, Sang Buddha mengatakan, para biku, kalian dan aku, karena tidak memahami dan tidak menembus sila yang mulia, samadhi yang mulia, panya yang mulia, dan kebebasan yang mulia, kita telah lama banyak mengembara di alam kehidupan, dari satu penjelmaan ke penjelmaan lainnya. Ya, jadi Bante ulang, Sang Tathagata berkata kepada para biku, aku dan kalian dikarenakan belum memahami, belum menembusi sila yang mulia, samadhi yang mulia, kebijaksanaan yang mulia, dan kebebasan yang mulia ini, kita semua telah mengembara dalam waktu yang sangat lama dalam perjalanan dunia. Ya, dikatakan 3 Madanam, Sandawitang, Sangsaritang, Sangsarati, pengembaraan. Jadi
kalau saritang itu dalam bentuk pasifnya. Ya, berkelana. Kita sudah lama berkelana. 3 madanam. Sangat lama. Cirakala. Dalam jangka waktu yang lama sekali. Sandawitam. Dari penjelmaan satu ke penjelmaan lainnya. Nah, kita mengembara. Jadi binatang, jadi peta, manusia, dewa, Brahma, peta, terus banyak sekali kita mengalami hal ini. Karena apa? Kita belum menembusi dan memahami dengan sempurna sila, samadhi, panya, dan kebebasan. Ya, orang mengatakan Bante yang di luar Buddhis, kita pun punya sila, kita pun punya samadhi, kita pun punya panya, dan kita punya kebebasan saya. Nah, banyak kan yang menafsirkan kebebasan alam surga, alam Brahma, dan lain-lain. Ya, kalau kita baca Brahma Jala Sutra itu banyak sekali tafsiran dari yang dikatakan wimuti, bebas. Tapi sejauh mana kebebasan yang dikatakan ini murni? Nah, ini harus dipahami. Ya, yang dikatakan ini akhir pengembaraan kita, akhir dunia, ini butuh. Ya, ini butuh. Nah, jadi lalu bagaimana? Nah, Sang Buddha berkatakan, karena para biku, ya, sila yang sempurna, samadhi yang sempurna, panya yang sempurna, dan kebebasan yang sempurna ini telah dipahami dan ditembusi oleh Sang Tathagata. Maka kegandrungan ini pun telah dipotong. Saluran penjelmaan ini pun telah dihancurkan. Dan tidak ada kelahiran kembali. Ya. Uccina bahwa tanha kina bahwa neti natidani punya bawati. Ya. Telah padam, telah dipotong kegandrungan ini. Karena yang menyebabkan kita tumbuh apa? Tadi tanhas neho. Kegandrungan inilah kelembapan di mana makhluk ini menjadi tumbuh. Yang dimana tadi apa? Pekerjaan dari tanha ini mengejar objek, kemudian membuat buminya, alam pemikirannya, dan kemudian ingin mewujudinya. Bahwa jadi kalau pengen wujud, lahir lagi enggak? Jadi kalau tanha ini dipotong, dipadamkan, terhenti tidak? Mencapai akhir dunia tidak? Mencapai. Ya, mencapai akhir dunia. Bahwa neti, tali penjelmaan, bahwa raju adalah ketagihan. Ini seperti sapi-sapi yang diikat oleh tali di lehernya. Nah, kita pun dituntun dari satu penjelmaan ke penjelmaan lainnya oleh ketagihan, oleh tanha ini. Diikat. Ya. Tetapi kalau kita dapat menembusi sila yang murni ini dengan sempurna, samadhi yang murni ini dengan sempurna, ditembus dan dipahami,
kebijaksanaan yang murni ini ditembus dan selami dengan sempurna, kebebasan ini dipahami dan ditembus dengan sempurna, kita akan mampu memotong kegandrungan tadi, dan saluran penjelmaan pun tersirna. Kina itu ya, kina ya. Kalau di Sanskerta shina kasina, maka diterjemahkan sirna, padam. Ya, sedikit ya belajar Pali ya. Nah, padam. Nah, kalau sudah padam, tidak ada lagi kelahiran kembali. Nanti dani pun apa mudi, ya, gitu. Jadi seseorang yang tanpa mencapai akhir dunia, tidak bisa mengakhiri penderitaan. Bukan dengan perjalanan dunia ini dilalui seseorang bisa mengetahui, melihat dan mencapai akhir dunia, di mana seseorang tidak dilahirkan, tidak tumbuh menjadi tua dan mati, tidak meninggal dan terlahir kembali yang berulang-ulang. Itu tidak bisa dicapai dengan melakukan perjalanan pengembaraan. Ada paham dari Hindu kuno itu, wah, kita seperti mencuci jubah, baju, cuci terus batin kita dengan melakukan tumimba lahir yang berulang-ulang. Mereka mengistilahkan reinkarnasi berulang-ulang, entah mau jadi babu, mau jadi sapi, mau jadi kucing, mau jadi anjing, itu sebagai hanya pakaian, sampai nanti kita bergabung dengan Maha Atma. Apa mungkin? Tanpa melakukan suatu kondisi yang memutus rantai tersebut. Tidak mungkin. Karena ada apa? Ada saya, ada diri yang ingin menjadi, yang dikatakan kekal. Nah, itu suatu pandangan yang sangat keliru. Ya. Nah, lalu bagaimana? Dengan cara melihat, mengetahui dan mencapai, menembusi dunia yang ada dalam tubuh sedepak inilah, dengan pengenalan sanjananti, dengan sati pengingatan dan pemikiran yang tidak dipenuhi kebingungan, teguh, samanake, tidak confused, tidak bingung. Inilah dunia. Inilah asal mula dunia. Inilah lenyapnya dunia. Inilah jalan menuju lenyapnya dunia. Inilah duka. Inilah sebab duka. Inilah terhentinya duka. Dan inilah jalan menuju terhentinya duka. Duka Arya Saca, duka samudaya Arya Saca, duka niroda Arya Saca, duka niroda gamini patipalis Arya Saca. Ada di mana? Tubuh sedepak ini. Jadi dengan memahami, menembusi sila yang murni, dimaksudnya di mana? Sila yang dengan pemahaman pengertian yang benar, samadhi dengan pengertian yang benar, kebijaksanaan dengan kebijaksanaan yang benar, dan kebebasan yang benar. Yang mana? Yang sesuai dengan apa? Nah, dalam pandangan benar apa? Kita mengerti 4 kebenaran Arya. Ya. Jadi bukan kita tanpa suatu tujuan, tanpa suatu muatan yang benar, justru harus dengan muatan yang
benar, pengertian yang benar. Terhadap apa ketika melakukan sila? Ini sesuai dengan sila dalam 4 kebenaran Arya. Sama kamanto, sama waca, sama ajiwo. Yang sesuai dengan 4 kebenaran Arya. Ya. Nah, maka kan kalau kita membaca esensi dari Dharma Samsata Sang Buddha, esensinya pasti mengarah pada 4 kebenaran Arya ini. Beliau menekankan, ya, pada tindakan-tindakan yang bagaimana tindakan ini mampu mengondisi kita selain mencapai kebahagiaan, mampu juga memotong kegandrungan kesenangan indria kita. Ya. Wah, nanti saya gak berani, takut. Nanti saya gak bisa happy. Padahal kita sudah memahami, sudah berjalan. Sisa dari perjalanan yang ada apa? Yang tadi kelelahan, ketidakpuasan, putus asa, bahkan kita mati. Berulang lagi begitu. Sampai kapan puasa? Nah, tapi senang ya. Ya. Gitu. Nah, jadi disinilah kita melihat semua pandangan mengajarkan melakukan yang baik-baik. Tapi kenapa kita memilih menjadi agama Buddha kalau semuanya baik-baik? Karena dalam Dharma Sang Buddha ini ditunjukkan selain melakukan kebajikan, kita pun melakukan hal bagaimana memutus derita ini, yaitu dengan memiliki pandangan pada 4 kebenaran Arya ini, dengan pemikiran yang benar, menghindari pemikiran yang dipenuhi oleh hawa nafsu, kama vitaka, tidak dipenuhi oleh bija vitaka, pada vitaka, pikiran yang penuh jahat, tidak dipenuhi oleh pemikiran yang awing hingsa vitaka, penuh kekejian. Kadang kita sendiri bisa keji pada diri kita sendiri, ya, atau menyakiti. Kalau kita ingin sesuatu, tadi ibu-ibu aja bisa nggak makan seminggu, ya. Nah, jadi ini, ya. Jadi selain melakukan hal-hal bajik, ya kita perlu memunculkan nilai-nilai luhur batin kita, memunculkan 4 kebenaran Arya, dan melihat dari sisi ini tidak kekal, ini tidak bertahan duka, dan tidak ada inti yang kekal. Sangkara anca piparinama dhamma santati pati pada sangkara duka tangkutetha laba sangkara anatta yata percayang pawatanti. Kondisi nama rupa ini tidak kekal, dunia ini tidak kekal, semua hal pasti berubah. Dan hal ini merupakan suatu hal yang bersifat kontinuitas, berlanjut. Timbul berlangsung padam, timbul berlangsung padam, terus begitu. Kondisi batin dan jasmani ini adalah duka, tidak bertahan. Apa yang diharapkan dari hal ini? Kita tidak bisa menegakkannya. Dia akan roboh sendiri. Sesuai tadi, nggak ada yang tetap.
Nah, kondisi batin jasmani ini pun tidak ada milik. Tidak ada yang dikatakan Subaru, Nani Triana, dan sebagainya. Ibu bapak. Mereka pergi ketika pendukung-pendukungnya pun padam. Ya kan? Ketika fisik ini pun sudah meluruh, tidak berfungsi, bisa dipertahankan? Tidak bisa, walaupun batin mungkin saya ingin hidup, saya ingin hidup. Tapi kalau semuanya meluruh, bagaimana? Ya dengan sendirinya harus dipaksa dilepaskan oleh niyama itu sendiri. Nah, kalau kita dilepaskannya dipaksa karena kita ngotot, muncul pemikiran-pemikiran yang gelap, lahir di mana? Tapi kalau kita paksa juga harus melepaskan, kita berupaya memunculkan nilai-nilai bajik. Saat itu mengerti peluruhan ini adalah sewajarnya dari tubuh jasmani kita ini. Kita bisa bertahan pada hal-hal yang tinggi, yang luhur. Kita mengarah kemana? Itu kunci. Nah, sebab itulah Ibu Bapak sekalian, kita patut terus mengembangkan batin kita. Perjalanan ini melelahkan. Jadi whole journey, perjalanan dunia ini sangat melelahkan. Kapan mau berhenti? Kapan bapak-bapak mau berhenti? Hah? Kapan bapak-bapak mau berhenti? Yuk jadi biku. Ya, jadi harus diingat ya. Kita ketika melakukan sila samadhi panya harus menetapkan tujuan kita juga akhirnya ini pada empat kebenaran Arya. Ini selalu Buddha tekankan. Jadi kenapa kita memeluk agama Buddha? Karena di agama Buddha ini penekanan kita melakukan perbuatan bajik ini didorong untuk bagaimana kita bisa mencapai padamnya atau akhir dari kita dengan kondisian yang luhur. Ya. Bukan berarti kita menolak nanti kita lahir jadi dewa, jadi Brahma dalam apa Brahma atau memiliki suatu kemampuan batin, bukan menolak. Tapi kita mampu memakai itu untuk menjadi sarana memutus akhir derita ini, mencapai akhir derita ini, mencapai akhir dunia ini dengan empat kebenaran Arya. Ya, semoga ibu bapak sekalian dapat memahami, walaupun mungkin ini membebankan ya ibu-ibu ya. Bante bikin ibu-ibu pada ngebul kepalanya. Panas ya, tapi semoga ada hal-hal dharma yang dipetik yang menginspirasi kita. Oh iya, saya harus melakukan perjalanan dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan arahan yang baik sampai mencapai akhir cerita kita ya. Saya ucapkan semoga ibu bapak sekalian selalu sejahtera, sehat dan bahagia. Sampai satta buat kita, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
doa.